9 Evolusi Roh Sejati Chapter 6 Bahasa Indonesia. Pemeriksaan selesai dengan cepat dan looping secara alami tidak khawatir gagal sama sekali. Pada bulan lalu, 3 murid lagi telah menembus ke lapisan ke-6, membuat total 34 murid realm pemurnian darah lapisan ke-6 di grup 7. Namun, dilihat dari ekspresi wajah Master Immortal Liu, Luping sangat curiga bahwa ketiganya mungkin telah mengkonsumsi sejumlah besar pelet obat dan batu roh. Mereka melakukannya tanpa memperhatikan toksisitas obat dan juga daya tahan garis keturunan mereka, hanya untuk mencapai terobosan. Meskipun sekte tidak akan memandang rendah mereka atau mendiskualifikasi status mereka, melakukan hal seperti itu akan meninggalkan kerusakan serius dan tak terlihat pada tubuh dan basis kultivasi mereka. Ini akan membuat perkembangan mereka ke alam pemurnian darah terlambat jauh lebih sulit dibandingkan dengan yang lain. Jumlah murid lapisan ke-7 tetap 12, yang tidak mengejutkan Master Immortal Liu. Namun, kemajuan saudara bela diri senior ke-6 ke lapisan ke-8 memberinya sesi les privat 2 jam dengan Master Immortal Liu selama 3 hari. Luping ingat melihat saudara bela diri senior ke-6 di pasar tempo hari, dia ada di sana untuk instrumen mistik cermin tembaga. Mungkin setelah terobosan baru-baru ini, dia mencari instrumen mistik yang cocok untuk lebih mempersiapkan dirinya untuk kompetisi yang akan datang. Namun, Luping tidak tahu apakah dia menemukan alat mistik lain miliknya setelah kehilangan cermin tembaga. Hari ini, Tuan Abadi Liu muncul tepat waktu di atas panggung batu seperti biasa. Dia melihat 12 murid yang memenuhi syarat untuk bersaing dalam kompetisi dan berkata, sekte telah memutuskan untuk meningkatkan hadiah dalam kompetisi tahun ini. Setiap murid kelas 2 di alam pemurnian darah akhir akan diberikan 20 batu roh, 64 teratas akan mendapatkan 40 batu roh, 32 teratas akan diberikan 20 pelet obat peningkatan budidaya lainnya, 16 teratas masing-masing akan menerima instrumen mistik tingkat rendah, dan terakhir, tidak hanya 8 besar akan diberikan status murid dalam, mereka juga akan menerima pelet kondensasi darah masing-masing. Pelet kondensasi darah? Pelet kondensasi darah? Pelet obat yang mereka katakan dapat meningkatkan peluang kemajuan ke alam kondensasi darah. Itu biasanya diberikan kepada 4 besar. Rumor itu benar. Sekte benar-benar menaikkan hadiah tahun ini. Setelah menjatuhkan bom, Master Immortal Liu puas melihat reaksi para murid seolah-olah dialah yang membuat bom. Dia berdeham, dan setelah memastikan perhatian para murid telah kembali kepadanya, dia melanjutkan, bukan itu saja. Jika Anda masuk 4 besar, Anda akan mendapatkan instrumen mistik kelas menengah, 2 teratas dapat memasuki pavilion buku dan memilih seni rahasia pilihan mereka, dan terakhir, juara kompetisi akan dihadiahi dengan jimat yang ditempa oleh master tercerahkan alam penempaan inti. Jimat, jimat. Para murid saling memandang tetapi tidak ada dari mereka yang bisa mengeluarkan sepatah kata pun dari mulut mereka semua tercengang karena terkejut. Tetapi di antara mereka semua, mungkin hanya saudara bela diri senior pertama dan saudara bela diri senior kedua yang berada di alam pemurnian darah ke-9 yang memiliki kesempatan untuk memperjuangkannya. Di sisi lain, kakak bela diri senior pertama Yao Yong dan kakak bela diri senior kedua Du Feng sama-sama terbelalak dan bersinar dengan kegembiraan, mereka tidak bisa menunggu kompetisi lagi. Sepertinya Tuan Abadi Liu sudah meramalkan reaksi mereka. Dia tidak bisa tidak mengingat hari-hari ketika dia juga hanya seorang murid aula samping Zenling. Kemudian, dia memikirkan tujuan kompetisi tahun ini dan menyimpan perasaan campur aduk di dalam hatinya. Luping juga berjuang keras untuk menahan kegembiraannya ketika dia melihat murid-murid yang hidup di sekitarnya, tetapi pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak merenungkan mengapa sekte itu tidak hanya menambah jumlah murid yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah tetapi juga meningkatkan hadiah. Luping melihat ke arah Master Immortal Liu dan memperhatikan ketidakhadirannya sesaat, diikuti oleh keraguan memenuhi matanya. Jelas bahwa meskipun Tuan Abadi Liu tahu sesuatu tentang rencana sekte itu, dia masih belum memiliki gambaran lengkapnya. Meskipun Luping bersemangat, dia tetap berpikiran dingin, tidak membiarkan hadiahnya mengacaukan penilaiannya.
Ada 20 kelompok di antara murid kelas 2, mereka yang berada di alam pemurnian darah akhir selain mereka yang, meskipun bukan pembudidaya alam pemurnian darah terlambat, cukup kuat untuk berdiri sebagai salah satu dari 10 besar di masing-masing kelompok. Murid-murid ini akan berjumlah hingga lebih dari 200 jumlahnya. Sebagai perbandingan, sebagai seseorang yang baru berada di lapisan ke-7, kemungkinan besar dia akan masuk ke dalam daftar 64 teratas. Jika dia memperhitungkan pesona darah, 2 instrumen mistiknya, dan penguasaan keterampilannya yang berada dalam keadaan teknik, dia mungkin bisa memperebutkan tempat di 16 besar. Tentu saja, ini hanya akan mungkin jika dia tidak cocok dengan murid lapisan ke-9 di pertandingan awal. Tapi 8 besar, pelet kondensasi darah, itu adalah faktor terbesar yang mendorong motivasi Lu Ping. Mungkin benar bahwa dia sedikit kaya sekarang, tapi dia jelas tidak setingkat dengan murid lapisan ke-9. Sejauh yang dia tahu, Yao Yong dan Du Feng masing-masing memiliki 2 instrumen mistik. Selanjutnya, instrumen mistik mereka bahkan mungkin kelas menengah. Sedangkan kakak bela diri senior keempat Si Lingling berasal dari keluarga kultivator kaya, dia juga memiliki 2 instrumen mistik di tangannya. Jadi meskipun Lu Ping tidak tahu apa-apa tentang saudara bela diri senior lainnya, dia tidak akan berani memandang rendah mereka. Selanjutnya, ini hanya grup 7 saja. Jika dia memasuki lapisan ke-8, mungkin ada peluang baginya. Tapi itu adalah fakta bahwa dia baru saja memasuki lapisan ke-7 3 bulan lalu. Meskipun dia entah bagaimana mencapai lapisan ke-7 tahap akhir, dia tidak pernah memiliki harapan yang luar biasa untuk maju ke lapisan ke-8 begitu cepat. Bahkan kakak bela diri senior pertama Yao Yong, yang dipuji oleh Master Immortal Liu sebagai bakat, membutuhkan waktu 2,5 tahun untuk menerobos ke lapisan ke-8. Kakak bela diri senior keempat Si Lingling mencapai lapisan ke-7 pada usia 13 tahun dan menghabiskan 2 tahun lagi untuk menembus lapisan ke-8. Dia sekarang berada di tahap akhir lapisan ke-8 pada usia 17 tahun. Namun, dia masih jauh dari maju ke lapisan ke-9. Bisakah dia benar-benar maju ke lapisan ke-8 sebelum kompetisi? Lu Ping menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak memikirkannya. Cahaya fajar pertama yang penuh semangat dan kekuatan menghancurkan langit yang gelap, mencerminkan senyum di wajah para murid aula samping. Kompetisi murid kelas 2 akan terjadi di alun-alun aula samping. 9 arena dibangun di tengah alun-alun. 8 adalah arena yang lebih kecil yang berpusat di sekitar arena utama yang lebih besar di pusat alun-alun. Di bawah arena tengah, lebih dari 200 murid berbaris dalam 20 baris menurut kelompok mereka. Setiap kelompok dipimpin oleh Master Realm Kondensasi Darah Abadi dan memiliki jumlah murid yang berbeda, beberapa memiliki 15 total dan beberapa 14, bahkan kelompok terkecil memiliki setidaknya 10 murid. Sementara itu, cincin di luar 8 arena yang lebih kecil juga dipenuhi orang. Mereka adalah murid kelas 2 yang tidak memenuhi syarat untuk kompetisi, atau murid kelas 1 dan kelas 3 yang tidak terlibat dalam kompetisi, dan ada juga beberapa murid luar. Ada lebih dari 10.000 murid menonton kompetisi dengan antisipasi. Di tengah hiruk-pikuk keramaian, sebuah suara nyaring dan tajam memerintahkan, "Murid, diam." Segera, alun-alun menjadi sunyi. Seorang master abadi setengah baya menginjak udara dan berjalan ke arena tengah. Para murid beramai-ramai sekali lagi setelah melihat pintu masuk Tuan Abadi. Lu Ping mengenali Master Abadi sebagai Master Immortal Wang Group 1, pemimpin Master Abadi yang bertanggung jawab atas murid kelas 2. Dikatakan bahwa dia sudah menjadi pembudidaya alam kondensasi darah akhir dan ini adalah tahun terakhirnya memimpin murid kelas 2. Tahun depan dan seterusnya, dia akan bertanggung jawab atas murid kelas 3. Tuan Abadi Wang memiliki wajah yang tegas dan tegas. Dia berjalan ke arena dan melirik ke arah kerumunan, lalu dia berteriak, "Tuan Abadi, naik ke panggung." Kami dan para murid menyapa dan menyambut dekan guru tercerahkan. Master Immortal Liu dan 19 Master Abadi lainnya terbang ke arena tengah dan mereka membungkuk hormat dengan para murid. Semua berteriak serempak, "Selamat datang, dekan guru tercerahkan." Hahaha. Ledakan tawa bisa terdengar dari jauh.
Itu tidak keras, tetapi semua orang bisa mendengarnya dengan jelas di telinga mereka. Aku sedikit malu membuat kalian semua menunggu setiap kali kita mengadakan kompetisi promosi 5 tahun murid kelas 2. Ketika tawa baru saja dimulai, dekan itu masih belum terlihat. Tetapi ketika dia mulai berbicara, 3 lampu giok tertangkap berkedip dari cakrawala ke arena tengah. Pada saat dia selesai berbicara, seorang lelaki tua sudah berdiri di tengah arena, diikuti oleh 2 pembudidaya paruh baya lainnya di belakangnya. Dari awal hingga akhir, volume suaranya tidak berubah sama sekali. Jika mereka tidak melihat dengan jelas lelaki tua itu terbang ke aula samping dari jauh, mereka akan mengira dia berbicara dari arena tengah sepanjang waktu. Chapter 7. Orang tua itu mengenakan jubah dao hijau. Dia tidak lain adalah dekan aula Sisi Zhenling, master penempaan inti tercerahkan Xuanyong. Guru Xuanyong yang tercerahkan memiliki penampilan sebagai kakek tetangga yang ramah dan bersahabat, dan dia sangat dihormati oleh para master abadi dan para murid. Berdiri di sampingnya di tengah arena adalah 2 pembudidaya setengah baya mengenakan jubah dao. Guru Xuanyong yang tercerahkan tersenyum dan berkata, "Tuan Abadi, jasa Anda tidak dapat disangkal dalam hal pencapaian para murid." Master Abadi dengan cepat membungkuk dan berterima kasih atas pujiannya. "Dukung kami di hosted novel." Kemudian, Xuanyong menunjuk kedua di sampingnya dan berkata, "Saya berasumsi Anda harus mengenal mereka. Tapi para murid belum tahu siapa mereka, jadi mereka harus tetap memperkenalkan diri." Setelah itu, dia terus menunjuk ke arah pembudidaya ramping di sebelah kirinya dan berkata, "Ini adalah Guru Xuansu yang tercerahkan." Kemudian, dia menunjuk ke kultivator berwajah merah di sebelah kirinya dan berkata, "Ini adalah Guru Xuance yang tercerahkan." Para murid terkejut mengetahui bahwa mereka berdua adalah guru tercerahkan. Lagi pula, bagaimana mungkin para murid tidak kaget dan bersemangat? Sudah merupakan peristiwa langka dalam hidup mereka untuk melihat Din Enlightened Master Xuanyong, yang juga merupakan satu-satunya pembudidaya alam kondensasi darah di aula samping. Sebagian besar murid hanya bisa melihatnya selama kompetisi 5 tahun. Dan sekarang, ada 3 guru tercerahkan yang datang untuk kompetisi tahun ini. Jika mereka menampilkan penampilan yang mengesankan dalam kompetisi dan mendapatkan salah satu dari guru tercerahkan tertarik untuk mengambil mereka sebagai murid langsung, mereka bisa segera menjadi murid aula dalam. Kemajuan ke alam kondensasi darah tidak akan menjadi masalah lagi. Lu Ping melihat ketiga guru tercerahkan di atas panggung dan meskipun dia iri dengan kehebatan mereka, dia tetap tenang. Agar guru tercerahkan datang hanya untuk kompetisi murid kelas 2, sesuatu yang besar harus terjadi dan kompetisi tahun ini harus memiliki arti yang lebih tinggi. Namun, Lu Ping bingung, acara macam apa yang bisa membawa master penempaan inti-inti tercerahkan ke kompetisi kecil untuk murid alam pemurnian darah ini? Penugasan pertandingan dilakukan secara berpasangan dan melalui undian, dan pertandingan akan diadakan di 8 arena yang lebih kecil. Putaran pertama di pagi hari akan memilih 128 murid teratas, dan putaran kedua sore itu akan memilih 64 murid teratas. Sebuah penghalang pelindung kecil dinaikkan di arena yang lebih kecil dan Lu Ping segera menyadari bahwa itu adalah formasi susunan yang digunakan untuk mencegah serangan di bawah tingkat alam kondensasi darah agar tidak secara tidak sengaja melukai kerumunan. Setiap arena juga diselenggarakan oleh Master Realm Kondensasi Darah Abadi. Master Xuanyong yang tercerahkan tidak berlarut-larut dan segera mengumumkan dimulainya kompetisi. Kemudian, para murid bergerak menuju arena tengah dan mulai menggambar banyak bambu yang berwarna merah atau biru dari sebuah kotak. Lu Ping tidak pernah memiliki harapan yang luar biasa bahwa dia bisa menggambar Bailot, tetapi dia juga tidak berharap untuk dicocokkan dengan senior lapisan ke-8 atau ke-9. Lagi pula, lebih dari setengah peserta berada di lapisan ke-7. Lawan pertama Lu Ping adalah murid lapisan ke-7 tingkat menengah dari grup 12.
Dia tampak lebih muda dari Lu Ping, kira-kira berusia sekitar 15 tahun, tinggi dan ramping, dan memiliki wajah muda tapi sombong. Dia baru berusia 15 tahun dan sudah berada di lapisan ke-7 tahap menengah, jadi pasti Li Sheng bisa bertindak keras dan bangga pada dirinya sendiri. Selain itu, dia tidak hanya lebih berbakat daripada rekan-rekannya, tetapi dia juga tidak lebih malas dari yang lain. Bukan hanya keluarganya tetapi bahkan master abadi kelompoknya memuji bahwa dia tidak akan memiliki masalah untuk maju ke alam kondensasi darah. Ada 5 talenta di antara murid kelas 2, Lin Sheng dari grup 1, Zhao Lang dari grup 5, Shi Lingling dari grup 7, Leng Qian dari grup 7, dan Qian Fei dari grup 8. Mereka berlima secara kolektif dikenal sebagai 5 bakat. Mereka berlima terkenal karena memasuki lapisan ke-7 sebelum usia 14 tahun dan mereka semua sekarang berada di alam pemurnian darah ke-8 dan ke-9. Dan Li Sheng selalu memproklamirkan diri bahwa dia adalah bakat ke-6, hanya garis tipis di bawah 5 bakat. Ketika dia mendengar bahwa sekte tersebut akan meningkatkan hadiah dalam kompetisi tahun ini, keluarganya telah mempersiapkannya dengan instrumen mistik kelas rendah yang kuat dan banyak jimat, melengkapinya dengan yang terbaik dan sebaik mungkin. Li Sheng sendiri juga dipenuhi dengan ambisi, bahkan berpikir bahwa dia bisa mengalahkan senior lapisan ke-8-nya dan bahkan senior lapisan ke-9 biasa. Oleh karena itu, ketika dia mengetahui bahwa lawannya adalah murid lapisan ke-7 yang berusia 17 tahun, Lu Ping, dia secara alami berasumsi bahwa Lu Ping hanyalah batu loncatan untuk kesuksesannya, dan dia sudah menjadi pemenangnya. Lu Ping menatap anak laki-laki itu dan tidak bisa menahan senyum. Dia mengeluarkan senjata mistik tingkat tinggi dan berdiri di posisi awal, Blood Condensation Bone Melting Fist. Dia berkata kepada Li Sheng, "Saudara bela diri junior, mari kita mulai." Saat Li Sheng melihat Lu Ping menggunakan keterampilan pedang dasar seperti itu, dia langsung tahu Lu Ping adalah murid biasa tanpa dukungan keluarga. Dia tidak bisa merasa lebih jijik. Qiang. Dia mengeluarkan senjata mistik kelas atas seperti anak kecil yang dengan bangga memamerkan mainan barunya, dan berdiri dalam posisi keahlian keluarganya. Dia berpikir, ayah berkata, gaya pedang 24 angin liar, kami sangat kuat di alam pemurnian darah. Seorang murid biasa seperti dia mungkin belum pernah mendengarnya sebelumnya. Benar saja, Lu Ping benar-benar belum pernah mendengar tentang keterampilan ini. Tetapi saat dia melihat kultivator kecil bertingkah seperti anak kecil yang memamerkan mainannya, dia tidak bisa menahan keinginan untuk tertawa. Namun, meskipun dia tidak mengenali skill pedang, dia masih merasakan bahayanya. Senjata mistik Li Sheng menusuk keluar seperti kilatan cahaya putih dan Lu Ping langsung merasakan energi misterius yang tersembunyi di dalam saat datang ke wajahnya. Bahkan sebelum gerakan itu mengenainya, wajahnya sudah merasakan sensasi yang menyakitkan. Tapi dia tenang menanggapinya. Dia berbalik ke samping dan menghindari serangan yang masuk sambil pada saat yang sama menusukkan pedangnya ke pergelangan tangan Li Sheng. Li Sheng tidak terkesan, dia mengandalkan senjata mistiknya yang tingkatnya lebih tinggi dan melanjutkan untuk menangkis serangan Lu Ping. Sementara itu, tangan kirinya membuat tanda tangan dan saat dia melantunkan, api dinyalakan di atasnya. Dia sedang menunggu untuk menangkis senjata Lu Ping ke samping dan membuka celah pada kuda-kuda lawannya, membuatnya lengah dan langsung menyerang. Namun, saat kedua senjata mistik itu bentrok, Li Sheng merasakan gelombang energi misterius yang kuat menghantam instrumen mistiknya dan kekuatan itu mengalahkan kekuatannya sendiri. Bukan saja dia tidak berhasil menangkis serangan Lu Ping, tapi dia juga bahkan terdorong mundur 2 langkah untuk menekan kekuatan yang datang. Akibatnya, mantra api pembakaran miliknya dilepaskan ke arah yang salah dan Lu Ping dengan mudah menghindarinya. Kemudian,
Lu Ping dengan santai memadamkan jejak api dari ledakan di lantai dengan Clear Wind Spell sederhana. Li Sheng segera menyingkirkan sikap arogannya. Energi misterius lawannya juga berlimpah, hampir setara dengan miliknya. Sepertinya ini tidak akan menjadi pertempuran yang mudah lagi. Namun, kepercayaan diri Li Sheng kembali ketika dia memikirkan peralatan di kantong spasialnya. Lu Ping melihat chip pada pedang senjata mistik bermutu tinggi dan tersenyum masam. Dia telah memiliki senjata mistik ini hanya selama 3 bulan dan menggunakannya 2 kali. Namun, itu sudah mengalami kerusakan yang sangat besar. Li Sheng melambaikan senjata mistiknya dan menyerang ke depan lagi, melemparkan gaya pedang 24 angin liar. Serangan pedangnya tumbuh lebih cepat dan lebih ganas dengan setiap serangan berturut-turut, dan pada saat yang sama, setiap mantra yang dia lontarkan lebih kuat dari yang terakhir. Tidak hanya itu, dia juga mengeluarkan beberapa mantra di sela-sela gerakannya saat dia menyerang Lu Ping tanpa henti. Harus dikatakan, Lu Ping benar-benar bingung membela dirinya sendiri. Serangan pedang lawannya selalu datang untuknya pada sudut yang paling tidak diharapkan, dan mantranya secara bersamaan kuat dan beragam bentuknya, seperti mantra api pembakaran, mantra SS, mantra bilah angin, mantra pedang emas, mantra pohon humongus, dan banyak lagi. Lu Ping akhirnya berhasil mengejar arus pertempuran dengan mengandalkan fondasinya yang kokoh. Tetapi tepat ketika dia hendak menyerang balik, lawannya akan mengeluarkan serangan pesona lagi. Lu Ping kemudian harus kembali untuk membela diri lagi. Dia menyaksikan Li Sheng menggunakan jimat tingkat rendah dan bahkan tingkat menengah seolah-olah itu hanyalah selembar kertas putih, bukan tumpukan batu roh masing-masing. Lu Ping merasa sangat marah karena pemborosan itu. Syukurlah Li Sheng masih belum kehilangan kewarasannya dengan memperlakukan jimat bermutu tinggi seperti kertas bekas. Tepat ketika Lu Ping memikirkan ini pada dirinya sendiri, pesona, mantra pedang es, meledak di depannya. Semburan besar energi spiritual mengejutkan Lu Ping yang sekarang ingin menampar wajahnya sendiri. Itu adalah pesona tingkat tinggi. Udara dingin dari 3 bilah es seperti kristal sudah membuat tulang punggungnya merinding bahkan sebelum bilahnya bisa mengenainya. Chapter 8. Sementara Lu Ping menyalahkan dirinya sendiri atas pikirannya yang menyebabkan kutukan, dia mengeluarkan jimat darah tingkat tinggi, mantra baja emas, dan menamparnya ke tubuhnya. Segera, sinar keemasan dengan garis samar cahaya merah menyebar dari pesona dan menutupi tubuh Lu Ping seperti baju besi emas. Suara melengking terdengar ketika 3 bilah es kristal berbenturan dengan sinar keemasan, dan bilah es hancur berkeping-keping ke lantai. Sinar keemasan pada tubuh Lu Ping juga meredup dalam cahaya tetapi masih tetap utuh, melindungi tubuhnya. Li Sheng sebenarnya berencana untuk memenangkan pertempuran dengan memaksa Lu Ping untuk mempertahankan segalanya dari pesona tingkat tinggi, dan bahkan mungkin terluka parah karenanya. Tetapi sedikit yang dia harapkan bahwa Lu Ping akan mengeluarkan pesona tingkat tinggi lainnya untuk melawannya. Ini berarti bahwa rencananya selanjutnya tidak akan berhasil lagi, dan semua persiapannya menjadi sia-sia sekarang. Bagaimana mungkin dia tidak kecewa dan tertekan? Kemudian, ketika Li Sheng mempersiapkan dirinya untuk mengubah rencana dan terus menekan Lu Ping untuk bertahan, dia tiba-tiba menyadari bahwa pesona tingkat tinggi yang lain masih berlaku. Sinar keemasan masih tetap ada, bukannya memudar. Bagaimana itu mungkin? Li Sheng melihat dengan jelas dengan matanya sendiri bahwa Lu Ping menggunakan jimat tingkat tinggi. Biasanya, bentrokan antara 2 jimat tingkat tinggi harus membatalkan satu sama lain, bukan? Sementara Li Sheng tertegun sejenak oleh situasi ini, Lu Ping tidak ragu sama sekali. Bukan saja dia tidak melambat, dia benar-benar dipenuhi amarah sekarang. Mantra darah adalah salah satu kartu trufnya yang tersembunyi, namun dia dipaksa untuk mengeksposnya tepat di pertandingan pertama. Terlebih lagi, 1 jimat tingkat tinggi berharga 3 batu roh,
Jadi jimat darah tingkat tinggi setidaknya bernilai 5 batu roh. Ini adalah pertempuran sia-sia yang mengeluarkan batu roh. Dalam 10 tahun kultivasinya, satu hal yang tidak pernah bisa dia maafkan adalah membuang-buang sumber daya. Jika tindakan Li Sheng membuang pesonanya sendiri membuat Lu Ping sedikit tidak senang, maka dipaksa untuk menggunakan pesonanya sendiri membuatnya sangat marah. Merebut kesempatan saat jimat darah masih berlaku dan jeda sesaat Li Sheng dalam serangan, Lu Ping menggunakan pencapaiannya baru-baru ini dalam keadaan teknik dan melemparkan tinju peleburan tulang kondensasi darah, seperti bola serangan tak tertembus saat dia bergerak menuju Li Sheng. Basis kultivasi Lu Ping lebih kuat dari Li Sheng sejak awal dan fondasinya juga lebih kokoh. Perbedaan instrumen mistik dan jimat itulah yang memaksa Lu Ping untuk secara pasif membela diri. Tapi begitu dia mengambil kesempatan untuk berubah dari pasif menjadi aktif, serangannya hanya menyerang lebih kuat dari sebelumnya. Li Sheng sekarang akhirnya merasakan tindakannya sendiri. Beberapa saat yang lalu, dia adalah penyerang, penuh kebanggaan dan merasa sangat tinggi dan kuat saat dia menekan lawannya. Tetapi sekarang dialah yang dikalahkan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa bahkan jika dia jatuh ke posisi yang lebih rendah dalam pertempuran. Dia masih punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Lagi pula, dia masih memiliki beberapa jimat tingkat tinggi dan bahkan instrumen mistik yang belum dia gunakan. Tapi masalahnya sekarang adalah, dia sepenuhnya ditekan oleh serangan lawannya. Dia tidak punya waktu untuk mengeluarkan instrumen mistiknya yang lain. Itu adalah penindasan penuh. Li Sheng tidak bisa memahaminya. Blood Condensation Bone Melting Fist hanyalah tinju dasar dan skill pedang. Bagaimana mungkin itu bisa menekan Wild Wind 24 Sword Stylus, superior keluarganya? Belum lagi dia juga familiar dengan Blood Condensation Bone Melting Fist. Tapi mengapa lawannya bisa melemparkannya dengan kecepatan dan kekuatan seperti itu? Giliran Li Sheng yang bingung. Lagi pula, dia bahkan belum berusia 15 tahun. Jika dia bisa menenangkan diri, tenang dan mengamati Lu Ping, dia akan menyadari bahwa keterampilan pedangnya sempurna, tidak ada tanda-tanda tersentak dalam gerakannya. Meskipun beberapa gerakan tidak klasik seperti yang diajarkan, transisi dibuat sangat sesuai dengan kebutuhan serangannya. Hampir terasa seperti dia dengan santai memanipulasi setiap gerakan dari hatinya. Bahkan bisa dikatakan, ini bukan lagi Blood Condensation Bone Melting Fist di aula samping tetapi versi skill Lu Ping sendiri. Kami hosted novel, temukan kami di Google. Begitulah keadaan, teknik, keadaan di atas, adept. Lu Ping telah memasukkan pencapaiannya sendiri ke dalam keterampilan pedang dan menjadikannya teknik pedangnya sendiri. Pada titik ini, orang banyak dapat dengan jelas meramalkan kekalahan Li Sheng. Tidak ada kesempatan baginya untuk mengubah gelombang pertempuran lagi, hanya masalah waktu sampai dia kalah. Bagaimanapun, Li Sheng adalah bakat kecil dan telah membuat nama untuk dirinya sendiri di aula samping. Oleh karena itu, ada cukup banyak pembudidaya yang menonton pertandingannya. Selain itu, ada juga rekan satu grup Lu Ping di grup 7, termasuk kakak bela diri senior pertama Yao Yong, kakak bela diri senior kedua Du Feng, dan kakak bela diri senior keempat Xi Lingling. Mereka semua bersorak untuk kemenangan Lu Ping yang akan segera terjadi. Xi Lingling tersenyum dan berkomentar, "Saya tidak pernah berpikir bahwa saudara bela diri junior ke-10 Lu Ping akan mencapai status teknik. Bagaimana kita melewatkan itu ketika dia bertarung dengan Li Sheng?" Yao Yong menjawab, tantangannya singkat, ia selesai dalam waktu kurang dari 40 pertandingan. Juga, Lu Ping pasti baru saja mencapai status saat itu, jika tidak, Tuan Abadi Liu tidak akan memiliki sesi les dengannya setelah tantangan. Xi Lingling mengangguk. Saudara bela diri senior pertama benar. Jika saya ingat dengan benar,
saudara bela diri senior pertama dan kedua mencapai status teknik di lapisan ke-8, ya? Yao Yong berkata, ya. Tapi suster bela diri junior keempat juga mencapainya di lapisan ke-7, dan Anda baru berusia 15 tahun saat itu. Shi Lingling acuh tak acuh saat dia berkata, saudara bela diri junior ke-10 pasti menggunakan jimat darah. Mengejutkan bahwa dia memilikinya, dan bahkan menggunakannya dalam pertandingan. Yao Yong menjawab, pesona darah tingkat tinggi 20 hingga 30% lebih kuat dari jimat tingkat tinggi biasa. Namun, dibutuhkan esensi darah seseorang untuk mengubah pesona biasa menjadi pesona darah. Di sekte Shenling, kami mengolah garis keturunan kami, jadi jarang melihat seseorang menggunakan esensi darah mereka untuk membuat jimat seperti itu. Shi Lingling terkekeh dan tidak menjawab lagi sementara Yao Yong melanjutkan, ayo, kita pergi. Pertandingan di sini berakhir. Kami masih memiliki pertandingan kedua di sore hari untuk dipersiapkan. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke tempat peristirahatan grup 7. Sepanjang percakapan, Du Feng tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Ternyata, mereka bertiga sudah menyelesaikan pertandingan mereka sejak lama. Di arena tengah, para master abadi juga berkumpul dalam diskusi. Master Immortal Liu puas dengan hasil keseluruhan grup 7. Grup 7 memiliki jumlah pemenang tertinggi dan murid realm pemurnian darah terlambat. Oleh karena itu, guru tercerahkan Xuan Yong memujinya atas bimbingannya dan dia sangat dihargai untuk itu. Dengan hadiah ini, dia bisa mengambil langkah lain ke alam kondensasi darah akhir dan selangkah lebih dekat untuk maju ke alam penempaan inti. Hasil yang luar biasa dari grup 7 Junior Martial Brother Liu, seru Master Immortal Fang dari grup 12. Terima kasih, kakak bela diri senior Fang. Kelompok Anda terlihat cukup menjanjikan dengan 10 murid realm pemurnian darah terlambat itu, jawab Master Immortal Liu perlahan, matanya berkilauan dengan cahaya. Haha, saudara bela diri junior, lepaskan formalitas. Di masa lalu, kami akan bertaruh di antara grup, jadi jangan membuat pengecualian kali ini, apa yang kalian semua katakan. Ini datang dari Master Immortal Wang dari grup 1. Master abadi lainnya membuat seruan persetujuan yang keras, itu benar, itu benar. Ayo bertaruh. Kalau begitu, ayo ikuti aturan lama yang sama. Setiap master abadi akan bertaruh 20 batu roh, dan 5 kelompok teratas akan berbagi hadiah. Bagaimana dengan itu? Tidak masalah. Kelompok terbaik akan mendapatkan 30% batu roh, dan kelompok berikut masing-masing akan mendapat 5% lebih sedikit. Jadi kelompok kelima akan mengambil tepat 10% saham. Setuju? Sangat setuju. Kami memohon kepada dekan, guru tercerahkan Xuan Yong, untuk menjadi saksi kami untuk taruhan ini. Master abadi telah dengan jelas menetapkan aturan taruhan hanya dalam beberapa kalimat. Jelas, ini bukan pertama kalinya mereka memainkan game ini. Master Xuan Yong yang tercerahkan tersenyum dan berkata, baiklah, saya akan menjadi saksi taruhan ini. Tapi tolong jangan lupa tentang tugas Anda setelah kompetisi. Setiap kelompok akan memilih beberapa murid realm pemurnian darah terlambat untuk berpartisipasi dalam uji coba sekte. Dalam sekejap, wajah Master Abadi berubah serius dan mereka menjawab dengan sungguh-sungguh. Chapter 9. Lu Ping tidak memberi Li Sheng kesempatan untuk melawan dan terus menambah tekanan. Li Sheng tidak bisa menggunakan alat mistiknya sama sekali dan juga tidak bisa mengeluarkan jimat tingkat tinggi. Dia hanya berhasil mengeluarkan beberapa jimat kelas menengah yang bahkan tidak bisa mengurangi armor emas Lu Ping. Sekarang, Li Sheng juga menyadari bahwa pesona tingkat tinggi Lu Ping sebenarnya adalah pesona darah. Dia tidak pernah mengira lawannya akan menghabiskan begitu banyak batu roh hanya untuk jimat darah. Sepertinya dia juga agak kaya.
Luping menusukkan pedangnya ke bahu Li Sheng, tetapi Tuan Abadi yang menjadi tuan rumah arena telah menembakkan mantra ke tubuh Li Sheng, melindunginya dari pedang mistik Luping. Luping menyingkirkan pedangnya dan berdiri tegak saat Master Abadi mengumumkan kemenangannya. Lawan Luping di pertandingan kedua sore itu juga adalah murid lapisan ke-7 lainnya. Namun, murid ini tidak sekaya Li Sheng dan hanya memiliki senjata mistik tingkat tinggi. Secara alami, Luping mengambil kesempatan ini untuk menggunakan lawannya untuk mengasah teknik miliknya, yang pada akhirnya mengklaim kemenangan dengan sedikit usaha. Pada malam hari, Master Immortal Liu mengantar peserta grup 7 dan mereka kembali ke kamar mereka di halaman aula samping. Hasil grup 7 pada hari pertama kompetisi sangat menggembirakan. Semua 12 murid memenangkan pertandingan pertama mereka dengan bantuan sedikit keberuntungan dan memasuki babak kedua pertandingan. Ini membuat Master Immortal Liu sangat senang dan membuatnya terkejut dan selamat dari Master Abadi lainnya. Namun sayangnya, beberapa murid telah menarik undian yang buruk dan dicocokkan dengan murid yang lebih kuat. Murid ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-11 dikalahkan. Bahkan saudara bela diri senior ke-6 Kuolin yang baru saja memasuki lapisan ke-8 tidak berhasil mencapai babak ketiga karena lawannya sayangnya adalah murid lapisan ke-9 dari grup 1. Mereka berdua menggunakan semua instrumen mistik dan jimat tingkat tinggi mereka, dengan Kuolin masih kalah dalam pertempuran. Novel ini tersedia di Hosted Novel. Meski begitu, 7 murid dari grup 7 berhasil masuk dalam daftar 64 peserta teratas. Hal ini membuat grup 7 berada di posisi keempat di antara semua grup kelas 2 lainnya, sedangkan grup 1 berada di posisi pertama dengan 9 murid, dan grup 5 dan grup 18 terdaftar bersama di posisi kedua dengan 8 murid. Yang paling mengejutkan Luping adalah murid ke-12 Hang Zicheng juga masuk dalam daftar 64 murid teratas. Sepertinya bahkan murid ke-11 Li Cheng tidak cocok untuknya. Saat Tuan Abadi Liu dalam suasana hati yang baik, dia mengomentari penampilan setiap murid dalam pertempuran mereka. Komentarnya memberikan banyak wawasan yang dilewatkan atau tidak diketahui oleh para murid, dan mereka semua belajar banyak. Ini juga membuat 5 murid yang kalah merasa jauh lebih baik. Baru sekarang Luping mempelajari kakak bela diri senior pertama dan kedua, dan kakak bela diri senior keempat juga telah memasuki keadaan teknik. Itu hanya menunjukkan bahwa ada lebih banyak talenta di dunia ini dan bahwa pencapaiannya sama sekali tidak berarti apa-apa. Tetapi fakta bahwa Luping juga telah mencapai status teknik mengejutkan murid-murid lainnya, selain murid pertama, kedua, dan keempat yang sudah mengetahuinya. Ketika Li Cheng mengetahuinya, wajahnya berubah drastis karena cemburu dan dia tidak bisa menahan diri untuk menggertakkan giginya. Setelah sesi, Luping kembali ke kamarnya di mana dia dikunjungi dan diberi selamat oleh beberapa murid yang dekat dengannya dalam kelompok. Setelah mereka pergi, Luping menenangkan pikirannya dan mengingat komentar Master Immortal Liu serta pertempuran hari itu. Benar saja, komentarnya tepat dan dia merasa telah belajar banyak. Kemudian, dia mengkonsumsi pelet pemurnian darah dan memegang batu roh di tangannya saat dia memulai kultivasi hariannya. Pada pagi hari kedua, Luping bangun dan merasakan energi spiritual di garis keturunannya. Dia senang melihat energi spiritualnya tumbuh lebih kuat, yang berarti dia selangkah lebih dekat menuju lapisan ke-8. Kerumunan besar telah berkumpul di alun-alun aula samping, bersorak keras setiap kali mereka melihat penampilan peserta yang mereka dukung. Dalam kasus murid terkenal seperti 5 bakat, orang banyak akan benar-benar menjadi gila seperti para penggemar idola hardcore dalam kehidupan terakhir Luping. Pertandingan Luping hari ini adalah murid lapisan ke-8, Yuan Shan dari grup 17. Ini menurunkan suasana hati murid-murid grup 7 yang bersorak untuk Luping. Luping juga mendapati dirinya kurang percaya diri. Tetapi ketika dia memikirkan 2 instrumen mistiknya, dia langsung tenang. Yuan Shan berusia 21 tahun dan menggunakan senjata mistik kelas atas. Dia melihat lawannya, seorang remaja berusia 17 tahun, yang awalnya terlihat gugup ditandingkan dengannya, namun beberapa saat kemudian menjadi tenang. Dia berpikir, jadi dia menerima kekalahannya? Yuan Shan tersenyum.
Keduanya saling menyapa dan ketika Tuan Abadi memberi sinyal untuk memulai pertempuran, Yuan Shan berlari ke depan dan menyerang tenggorokan Luping. Dia tidak menahan diri dan segera melepaskan kekuatannya tanpa berpikir untuk menguji kehebatan Luping. Luping tidak berani berbenturan dengan serangan sengit itu dan mengambil posisi bertahan. Yuan Shan terus menekannya dengan serangan pedang yang lebih cepat dan lebih kuat. Serangannya seperti aliran air yang mengalir, menerpa Luping tanpa henti. Tangan kirinya membuat isyarat tangan dan dia terus melantunkan mantra. Sedikit panik, Luping mencoba menangkis serangannya tetapi masih terkena mantra beberapa kali. Pakaiannya terbakar sebagian dengan beberapa lubang, ada sedikit pecahan es yang menempel di rambutnya, lengan baju kirinya terpotong oleh bilah angin, dan sulur saat ini tersangkut di kaki kanannya. Untungnya, fondasi Luping kuat dan dasarnya kuat. Sebagian besar mantra yang mengenainya dilawan dan dikurangi kekuatannya oleh mantranya sendiri, jika tidak, dia tidak akan tetap berdiri sekarang. Di arena tengah, Master Immortal Fang dari grup 12 memperhatikan kondisi Luping dan dia berkata sambil tersenyum, "Senior Marshal Brother Liu, sepertinya keberuntungan murid kesayanganmu akan berakhir di sini hari ini." Grup 12 Master Immortal Fang awalnya memiliki hasil yang sama dengan grup 7. Tetapi siapa yang tahu bahwa tahun ini grup 7 akan memiliki 12 murid real pemurnian darah terlambat dan lebih dari 30 murid yang lulus ujian promosi ke kelas 3. Tiba-tiba, grup 12 Master Immortal Fang jauh di belakang grup 7 Master Immortal Liu. Setiap kali Master Immortal Fang memikirkan perbedaan sumber daya yang akan diterima orang lain meskipun berada di alam kondensasi darah lapisan ke-6 yang sama, dia tidak bisa menahan perasaan cemburu. Sumber daya ini akan memungkinkan Master Immortal Liu untuk memasuki lapisan ke-7 lebih awal, belum lagi, bakat kelompoknya, Li Sheng, dikalahkan oleh Luping dari grup 7. Tidak mengherankan bahwa kata-katanya memiliki sedikit sarkasme. Master Immortal Liu tersenyum dan menjawab, "Lagi pula, mereka adalah satu lapisan kultivasi yang terpisah. Itu normal jika dia kalah." Meskipun dia tampak baik-baik saja, matanya menatap tajam ke arah pertempuran Luping. Perbedaan lapisan di alam pemurnian darah akhir sangat besar. Meskipun Luping telah mencapai status, teknik, dalam keterampilan pedangnya, energi misteriusnya jauh lebih lemah dan keterampilan mantranya belum mencapai status, teknik. Karena itu, dia hanya bisa secara pasif membela diri dalam pertempuran. Luping mengatupkan giginya dan memikirkan hadiah kompetisi. Dia mengambil keputusan. Tangan kirinya merogoh jubahnya dan memperlihatkan 2 jimat darah bermutu tinggi. Salah satunya adalah jimat mantra pelindung dan yang lainnya adalah jimat mantra pedang emas yang dia arahkan ke Yuan Shan. Yuan Shan menyeringai dan berkata, "Aku sudah menunggu ini. Kamu bukan satu-satunya yang memiliki pesona darah." Dia kemudian juga mengeluarkan dan menggunakan pesona darah. Mantra itu melepaskan beberapa pedang air dan menangkis pedang emas, secara efektif membatalkan jimat darah Luping. Kemudian, dia mengeluarkan skill, Seven Shining Stars, dan dengan senjata mistik kelas atas dia menusuk ke arah Luping. Luping mencoba yang terbaik dan hanya berhasil menangkis 5 dari 7 serangan. 2 serangan pedang yang tersisa mendarat di penghalang pelindung perak Luping, menyebabkannya bergidik hingga titik puncaknya. Kemudian, Yuan Shan melanjutkan dengan mantra pohon Humongous, sementara Luping bertahan dengan perisai baja emas. Tetapi karena kurangnya energi misterius, dia tidak bisa membela diri dari mantra sepenuhnya dan sebuah pohon besar menabrak penghalang pelindungnya, menghancurkannya. Luping mengeluarkan keterampilan lain yang dikenal sebagai Three Suns Breaking Light, keterampilan pedang yang menusukkan 3 serangan sinar pedang berturut-turut. Dia dengan cepat menunjukkan waktu terbaik untuk menyerang, mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri dari penindasan Yuan Shan. Kemudian, dia dengan cepat menampar pesona, Ice Shield, sekali lagi. Yuan Shan mencibir dingin dan berpikir, jadi seperti inikah keadaan teknik sebagai keterampilan pedang? Ini pasti cepat dan kuat. Namun, itu semua sia-sia jika Anda tidak memiliki energi misterius yang cukup. Yuan Shan menebas 2 serangan pedang untuk melawan 2 sinar pedang, dan pada saat yang sama, cahaya kuning muncul di tubuhnya. Itu adalah mantra tembok bumi yang dilemparkan dari pesona tingkat tinggi biasa.
Sinar pedang ketiga hanya mengguncang mantra tetapi tidak mematahkannya. Lu Ping menjadi gelisah dengan situasi pertempuran. Oh, jadi kamu ingin bermain pesona? Ayo, mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak pesona. Dia mengangkat tangan kirinya dan melepaskan 3 jimat darah tingkat tinggi ke arah Yuan Shan, mantra batu jatuh, serangan gagak api, dan pengikatan air. Chapter 10. Saat Lu Ping membuang jimat darah, Yuan Shan dalam hati mengutuk tindakannya yang sia-sia. Bahkan para murid di bawah panggung menjadi keheranan saat melihat jimat darah. Mereka dikejutkan oleh kekayaan Lu Ping. Earth Wall Spell, Yuan Shan hanya dari pesona biasa, pasti itu tidak bisa menahan serangan dari pesona darah? Dia dengan cepat menampar mantra perisai bumi, lain di tubuhnya dan secara bersamaan mengeluarkan satu-satunya pesona darah tingkat tinggi. Dukung kami di Hosted Novel. Pesona darah berubah menjadi naga api dan menelan gagak api sebelum meledak menjadi serpihan api yang menyebar ke sekeliling. Di sisi lain, senjata mistik Yuan Shan menembakkan beberapa sinar pedang dan berhasil menghancurkan mantra pengikat air, tetapi dia tidak dapat mempertahankan diri dari mantra batu jatuh lagi. 3 batu besar yang masing-masing beratnya lebih dari 1000 pound menabrak jimat pelindung Yuan Shan dan menembus pertahanannya. Yuan Shan dipaksa kembali berantakan oleh kekuatan yang tak tertahankan. Lu Ping dengan cepat mengambil kesempatan untuk menindaklanjuti dengan lebih banyak serangan. Dia menyerang dengan sword skill sambil merapal mantra dengan tangan kirinya. Rentetan serangan menghujani Yuan Shan. Kecepatan merapal mantra setara dengan kecepatan serangan pedangnya. Di arena tengah, Master Immortal Liu melihat Lu Ping unggul dalam pertempuran dan kecepatan merapal mantranya. Seruan keterkejutannya menarik perhatian para master abadi lainnya. Dia mencapai status teknik untuk mantra. Betapa langkanya, komentar salah satu master abadi. Skill pedang, dan sekarang mantra. Dia mencapai keadaan teknik untuk keduanya. Sekarang ini memperumit masalah, menyatakan master abadi lainnya. Mungkin Master Immortal Fang adalah satu-satunya yang tidak senang melihat pergantian peristiwa ini. Dia mencibir dengan dingin tetapi menjaga ekspresinya tetap tenang. Namun, jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan melihat tatapan perhitungan di matanya. Lu Ping sekarang memiliki keuntungan, dan dengan pencapaian terakhirnya dalam mantra, semangatnya melonjak tinggi dan dia terus menekan Yuan Shan dengan serangan yang lebih kuat dan lebih cepat. Di sisi lain, Yuan Shan berhasil mempertahankan posisinya dengan mengandalkan basis kultivasinya yang lebih tinggi. Dia marah dan kesal dengan perubahan mendadak ini. Yuan Shan awalnya berencana untuk menyimpan kartu asnya untuk pertandingan selanjutnya dengan murid lapisan ke-9, tetapi sepertinya dia tidak punya pilihan sekarang. Sebuah pedang perak muncul di atas kepala Yuan Shan, disertai dengan teriakan kaget orang banyak. Sinar cahaya perak yang menyala keluar dari ujung pedang, menunjuk ke arah Lu Ping. Segera, Lu Ping merasakan sensasi menyakitkan di wajahnya seolah-olah pedang menusuk kulitnya. Instrumen mistik. Itu adalah instrumen mistik. Di tengah keributan itu, Yuan Shan tersenyum kejam saat dia memasukkan energi misterius ke dalam pedang panjangnya. Ketika Lu Ping melihat Yuan Shan membuka alat mistik itu, wajahnya berubah serius tapi dia tidak bingung. Jika Lu Ping bisa memiliki alat mistik, orang lain juga bisa. Lu Ping tidak berhenti mengucapkan mantra pada Yuan Shan. Dia berusaha untuk menghentikan Yuan Shan dari pengisian pedang perak sementara pada saat yang sama diam-diam menanamkan energi misterius ke dalam cermin tembaganya. Pertempuran mencapai jalan buntu sesaat, para murid di bawah arena dan master abadi di tengah panggung menunggu dengan napas tertahan. Tiba-tiba, pedang perak di atas kepala Yuan Shan menghilang dari pandangan orang banyak. Itu memancar seperti seberkas cahaya, langsung menuju Lu Ping. Semua orang menyesali ini, berpikir mereka bisa menyaksikan murid lapisan kultivasi yang lebih rendah mengalahkan murid lapisan kultivasi yang lebih tinggi. Tapi siapa yang mengira Yuan Shan memiliki instrumen mistik? Tepat ketika mereka mengira kekalahan Lu Ping adalah hal yang pasti, keributan keras terdengar dari arena. Kerumunan menganggap seorang master abadi telah memblokir instrumen mistik,
hanya untuk melihat cermin tembaga melayang di depan Luping, menahan pedang terbang perak. Itu adalah instrumen mistik lainnya. Melihat kedua belah pihak memiliki instrumen mistik, kerumunan menjadi liar dengan sorak-sorai. Bahkan Tuan Abadi Liu terkejut sebelum dengan cepat merasa gembira. Yuan Shan baru saja berpikir bahwa kemenangan ada di tangannya sehingga dia tidak pernah melihat ini datang. Siapa yang tahu bahwa Luping juga memiliki alat mistik, dan terlebih lagi, alat pertahanan? Sial! Yuan Shan mengutuk dalam hatinya. Dia menarik pedang peraknya dan mulai menyerang lagi untuk serangan kedua. Murid-murid realm pemurnian darah tidak memiliki perasaan surgawi, jadi mereka tidak bisa begitu saja menggunakan dan mengendalikan instrumen mistik sesuai keinginan mereka. Seperti Yuan Shan, mereka hanya bisa mengisinya sekali dan kemudian membuangnya ke satu arah. Saat ini, Yuan Shan hanya berharap energi misteriusnya melebihi jumlah dan kekuatan Luping. Luping mencerminkan Yuan Shan dan dengan cepat menarik kembali cermin tembaga dan mengisinya. Pada saat yang sama, dia diam-diam menyiapkan 2 jimat darah tingkat tinggi untuk langkah selanjutnya. Kemudian, saat Yuan Shan menembakkan pedang perak untuk kedua kalinya dan Luping menggunakan cermin tembaga untuk menangkisnya, dia juga melepaskan jimat darah. Yuan Shan tidak mengira Luping memiliki energi misterius sebanyak ini, tidak kalah dengan dirinya dan dia berada di lapisan ke-8. Kedua jimat darah membuatnya tidak sadar dan yang bisa dia lakukan hanyalah menuangkan energi misteriusnya yang tersisa ke dalam senjata mistik dan menembakkannya ke jimat darah. Dia mengorbankan senjata mistik untuk melawan salah satu jimat darah tetapi tidak memiliki apapun untuk menjaga jimat darah kedua. Pesona itu berubah menjadi 3 paku kayu saat diluncurkan ke arahnya. Tiba-tiba, mantra dilemparkan dari samping, berubah menjadi perisai cahaya perak. Itu menangkis pesona darah Luping saat tuan rumah abadi mengumumkan pemenangnya, Luping dari grup 7. Luping langsung menghela napas lega. Dia tidak berpikir dia akan begitu dekat dengan kekalahan. Memikirkan kembali, dia tersenyum kecut pada keyakinan naifnya bahwa dia bisa masuk ke 16 besar. Setelah pertandingan, Luping secara alami diberi selamat oleh teman satu grupnya. Ternyata, pertandingannya memakan waktu paling lama dan merupakan yang terakhir selesai. Semua pertandingan lainnya sudah diselesaikan sejak lama. Pertandingan pagi itu berlangsung sengit. Banyak murid yang kuat dan tangguh mengungkapkan kehebatan mereka dan bahkan instrumen mistik tidak jarang terlihat. Ada juga beberapa murid kuat yang bertanding satu sama lain, menghasilkan pertempuran seru yang bahkan membuat orang banyak merasa sedih untuk yang kalah. Sedangkan 2 dari 5 bakat, Zhao Lang dan Qian Fei, dicocokkan dengan murid lapisan ke-9. Meskipun mereka berdua memiliki 2 instrumen mistik masing-masing dan memberikan semuanya, mereka akhirnya dikalahkan karena kurangnya energi misterius. Di antara pertempuran ini, kakak bela diri senior kedua Du Feng yang mengalahkan Qian Fei. Di sisi lain, kemenangan First Marshal senior Brother Yao Yong datang dengan mudah. Hanya dengan instrumen mistik tingkat rendah, dia mengalahkan lawan lapisan ke-9-nya. Yao Yong, yang mencapai status teknik untuk senjata dan mantranya, mengakhiri pertempuran dengan bersih tanpa menggunakan satupun mantra. Kakak bela diri senior keempat Si Lingling juga mengalahkan murid lapisan ke-9 meskipun berada di alam pemurnian darah lapisan ke-8. Dia juga telah mencapai status teknik untuk senjata dan mantranya, dan mengalahkan lawannya hanya dengan beberapa mantra tingkat tinggi. Paling tidak, kemenangannya menyelamatkan reputasi 5 bakat. Pada akhirnya, hanya 4 dari grup 7 yang masuk 32 besar. Mereka adalah kakak bela diri senior pertama Yao Yong, kakak bela diri senior kedua Du Feng, kakak bela diri senior keempat Si Lingling, dan Luping. Sisanya semua dikalahkan. Di antara 32 teratas, setengah dari mereka adalah murid lapisan ke-9 dan sisanya semua adalah talenta kuat di lapisan ke-8, satu-satunya pengecualian adalah Luping. Oleh karena itu, ia langsung menjadi pusat perhatian dan dipandang sebagai kuda hitam oleh banyak orang. Ini membuat Luping, yang selalu ingin tidak menonjolkan diri, merasa sedikit tidak nyaman.
Di arena tengah, Master Immortal Liu juga diberi selamat oleh banyak Master Abadi. Dengan hasil 4 murid di 32 besar, grup 7 pasti akan berada di antara 5 grup teratas, terlepas dari hasil pertandingan murid di babak berikutnya. Sebelum ronde keempat di sore hari dimulai, Lu Ping tiba-tiba memiliki firasat buruk. Dan benar saja, selama perjodohan, Master Abadi yang menggambar undian mengumumkan, Lu Ping dari grup 7 dan Leng Qian dari grup 14.